Ketemu lagi bareng Miss J. Today I will explain about procedure text. Pertama kita bahas pengertiannya dulu ya. Jadi definisi dari procedure itu apa kira-kira? So, procedure text is generally instruction on how to make or do something such as receipt. Jadi, secara umum, prosedur teks itu menginstruksikan tentang bagaimana cara membuat atau cara melakukan sesuatu. Seperti resep-resep makanan, seperti itu. Jadi kalau kamu membuat resep-resep, membuat such as how to make pancake. Nah, bagaimana cara membuat pancake, how to make ice cream, bagaimana cara membuat ice cream. Nah, itu digolongkan sebagai procedure text. Nah, gitu ya. That is definition of procedure text. These are I give you some topics that directly we called as procedure text. Ya, ini beberapa topik yang bisa kita golongkan sebagai procedure text. The first one is direction. Example, driving direction to airport. Nah, contohnya adalah petunjuk arah. Nah, bagaimana cara untuk arah menuju bandara, seperti itu. Next, receipt. Nah, resep-resep makanan, such as how to make pancake. Nah, bagaimana cara membuat pancake. Nah, itu digolongkan sebagai procedure text. Selanjutnya standard operating procedure. Nah, contohnya sini how to handle a refund. Nah, ini juga contoh dari procedure text. Next, online help-nya. Jadi panduan yang dilakukan secara online, such as how to track document change. Nah, ini dia contohnya juga termasuk procedure text. After that, there is teknologi manuals. Nah, yang berhubungan sama cara penggunaan teknologi, berbagai teknologi. Di sini contohnya example how to use your cell phone. Nah, bagaimana cara menggunakan telepon seluler kamu, seperti itu. The last one, topiknya ini science projects. Nah, jadi how to make a paperclip cloth. Nah, ini juga kita golongkan sebagai procedure text. Nah, that are some topics generally we call as procedure. After that we will learn about general structure. Nah, general structure-nya procedure text ini kira-kira apa aja ya? Nah, untuk general structure dari procedure text sendiri, the first is goal atau aim. Nah, jadi ini adalah semacam tujuan. Nah, biasanya kalau dalam procedure text ini adalah title-nya gitu. Such as how to make spaghetti. Nah, bagaimana cara membuat spaghetti. Jadi dia letaknya itu on the top gitu ya. Next, materials or ingredients. Nah, it contains the materials used in the process. Nah, di sini for example, the materials to cook omelette are egg, onion, vegetable oil, etc. Nah, di sini contohnya adalah material untuk membuat omelet, yaitu telur, bawang, minyak sayur, dan juga lain-lain. Itu contoh materialsnya ya kalau dalam procedure text. Nah, the last one is steps. Nah, step it contains the step to make something in the goal. Jadi stepnya ini adalah langkah-langkah bagaimana untuk cara pembuatan sesuatu yang ada kita sudah tentukan di goalnya di atas tadi gitu ya. Di sini contohnya first was the tomatoes, onion. Second, slice the onion. Nah, ini contohnya tadi step to make omelets. Nah, ini step-stepnya. Jadi tahapannya satu persatu dirincikan sampai apa yang ingin dicapai pada tujuan tadi bisa terlaksana gitu. Kalau misalnya tadi ingin membuat omelet, nah jadi tahapannya sampai omelet itu jadi ready to serve gitu ya. Nah, that are generic structure-nya. Itu tadi generic structure-nya. Next, language features-nya. Kira-kira struktur bahasaannya itu pakai apa aja ya dalam procedure text. Nah, the first one is using adverbial of sequence or using temporal conjunction. Jadi, pada procedure text digunakan adverb atau kata kerangan, gunanya tadi untuk memperjelas tahapan yang sudah dilalui. Contohnya tuh correctly, carefully, slowly, for 2 minutes, seperti itu.
atau menggunakan temporal conjunction. Contohnya itu next, setelah itu, then, kemudian, after that, while, ketika, seperti itu. Yang kedua, using command or imperative sentences. Jadi pada prosedur teks ini kita menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Nah, apa penanda imperatif? Yaitu kita letakkan kata kerjanya itu di awal kalimat gitu. Jadi tidak ada subjeknya, itu dia pembedanya. Kemudian using action verb. Action verb ini contohnya apa? Add, tambahkan, put, masukkan, turn gitu ya, hidupkan. Oke, yang terakhir dalam prosedur text, we using simple present tense. Jadi menggunakan kalimat present tense. Kamu masih ingat kan? Present tense itu gimana? Kata kerjanya itu kata kerja bentuk pertama gitu ya. Jadi commonly procedure text using simple present tense. Nah, itu tadi language feature-nya. Next. Okay, this is the example of procedure text. How to make scrambled eggs. Bagaimana cara membuat telur orak-arik. Nah, first ingredients, bahan-bahannya. 2 eggs, milks, if desired, 1 teaspoon of butter, a pinch of salt and pepper. Nah, bahan-bahannya itu 2 butir telur, susu jika kamu inginkan, kemudian 1 sendok teh mentega, dan juga ditambahkan salt yaitu garam, dan juga lada pepper. Nah, other ingredients, setelah bahan-bahannya yaitu ada stepsnya, langkah-langkahnya. Ini stepnya kita tandai dari first, dari tahapan pertamanya sampai the scrambled egg is ready to serve in the plate. Nah, itu. Jadi di sini ada stepnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, there are 6 steps to make scrambled egg. Nah, pertama tahapannya apa? First, crack the egg in a small bowl and add a pinch of salt and pepper, whisk until all well blended. Nah, pertama telurnya dipecahkan, kemudian masukkan ke mangkuk, dan juga kamu bisa tambahkan lada dan juga garam, kemudian kamu kocok sampai menyatu. Kemudian in a frying a pan and butter and let it melt. Nah, kemudian kamu panaskan mentega dan biarkan dia mencair. Kemudian setelah itu pour the egg and mix and for around 20 seconds and do not stir it. Gitu ya. Setelah itu masukkan si telur dan juga susu, dan juga biarkan selama 20 detik ya, jangan dikocok. Nah, setelah itu after that fold the eggs into the center and stir with spatula. Nah, setelah itu balik telur tersebut dan dengan si spatula. After that, repeat the previous step until all eggs are mostly cooked. Nah, setelah itu ulangi langkah-langkah yang sudah baru saja kita lakukan tadi sampai semua telur menjadi matang dan juga terlihat kecoklatan. Nah, after that, remove egg from heat and keep continue to fold and sear the egg for around a minute. Nah, setelah itu matikan kompor, kemudian biar aduk telur itu sekitar 1 menit. Nah, after that leave the egg, put on the serving plate and your scrambled egg are ready. Nah, setelah itu angkat telurnya dan kemudian kamu letakkan di piring, dan telur orak-arik kamu sudah selesai untuk dihidangkan. Nah, that is one example of procedure text. Gimana? Udah paham belum? Procedure text itu gimana perbedaannya dengan yang lain? Nah, ada juga tambahan nih buat kamu. Sebenarnya contoh lain dari procedure itu, contoh lainnya ada tips-tips. Nah, such as tips how to get a high score, itu juga bisa kita golongkan sebagai procedure text. Nah, that's all the explanation about procedure text. Nah, thank you very much for your watching. Don't forget to subscribe and like. Nah, juga kamu bisa komen-komen kamu mau apa lagi yang saya bahas, bahas untuk materi selanjutnya. Bisa kamu komen di bawah. Oke, see you on my next video. Bye, dadah.